Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratul Ayun. Kita akan membahas bersama sehubungan dengan pengimbasan pelatihan manajemen kepala sekolah tahun 2023. Diawali dengan visi pendidikan Indonesia tahun 2035, membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Tantangan tata kelola sumber daya kebijakan untuk Merdeka Belajar, diantaranya yang pertama, respon kepala sekolah terhadap sejumlah kebijakan Merdeka Belajar yang terkait tugasnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila masih butuh intervensi. Dan yang kedua, sumber daya yang berupa sejumlah kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila masih perlu dioptimalkan. Dan yang ketiga, budaya komunikasi yang menumbuhkan kemampuan anak-anak dan warga sekolah lainnya masih perlu terus ditumbuhkan. Kemudian fokus dari pelatihan manajemen kepala sekolah adalah yang pertama, mendorong para kepala sekolah untuk bersikap terbuka dan adaptif terhadap digitalisasi sejumlah kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, mendorong kepala sekolah untuk menjadikan sekolahnya menjadi sebuah organisasi yang terus tumbuh dengan memanfaatkan sejumlah kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, mendorong kepala sekolah membangun komunikasi yang mendukung pertumbuhan anak-anak dan warga sekolah lainnya. Bagaimana agar kepala sekolah bisa mendorong organisasi sekolah bisa tumbuh dengan baik? Yaitu yang pertama, dengan membuat suatu kebijakan, yaitu membuat kebijakan dan prosedur yang fleksibel dengan paradigma bahwa siswa akan belajar dan tumbuh dengan caranya yang berbeda. Kemudian membangun iklim belajar yang personal sebagai bentuk belajar diferensiasi, membudayakan menghargai potensi minat dari setiap anak. Kemudian juga mengurangi peraturan sekolah yang kaku dan pembelajaran yang one for all. Kemudian yang kedua yaitu dengan pertumbuhan, mendorong warga sekolah untuk menghargai setiap pertumbuhan yang ada dalam lingkungan sekolah, membiasakan warga untuk menganalisis data rapor sekolah, hasil evaluasi formatif dan sumatif sebagai ukuran pembelajaran, memperluas cara pandang warga sekolah tentang proses dan pencapaian sekolah, dan meminimalisir fokus ulangan, ujian, dan nilai. Kemudian yang ketiga yaitu dengan pemberdayaan, mendorong keterlibatan aktif staf dan siswa untuk berinisiatif di sekolah, mendorong tumbuhnya budaya kesempatan belajar, mendorong tumbuhnya budaya akuntabilitas pribadi warga sekolah, mendorong tumbuhnya pribadi yang semakin maju, meminimalisir adanya pengendalian pembelajaran yang berlebihan, dan mengurangi dominasi pendekatan dari atas ke bawah. Kemudian yang keempat, belajar dari kegagalan, mendorong warga sekolah untuk menjadikan kesalahan dan kegagalan sebagai peluang untuk terus belajar, mendorong tumbuhnya budaya inovasi dalam komunitas sekolah, mendorong siswa untuk mengambil bagian yang lebih banyak dalam proses pembelajaran untuk mencapai fase belajar tertentu, mengurangi kebiasaan menghukum siswa yang gagal atau salah dalam belajar, memotivasi guru-guru yang masih takut untuk mencoba hal-hal baru, mengubah paradigma siswa yaitu nilai bukan tujuan utama. Lalu bagaimana sebaiknya komunikasi guru dengan siswa dalam pembelajaran? Yaitu biasakan pujian ya kepada siswa saat proses pembelajaran. Kemudian hindari pujian secara pribadi dan kecerdasan. Sekarang kita bahas tentang perencanaan berbasis data atau PBD. PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapot pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Manfaat daripada perencanaan berbasis data adalah yang pertama, membangun budaya refleksi dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan atau rencana kerja tahunan dan anggaran atau RKAS melalui proses identifikasi, refleksi, dan benahi atau disingkat IRB. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan lebih siap untuk menyampaikan rencana penggunaan anggarannya secara akuntabel melalui RKT dan RKAS di akhir tahun, karena RKT dan RKAS yang sudah selesai disusun oleh satuan pendidikan akan diinput ke dalam ARKAS.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesiapan satuan pendidikan untuk proses akreditasi karena indikator rapor pendidikan satuan pendidikan sudah disesuaikan dengan konsep dan indikator yang digunakan dalam akreditasi satuan pendidikan. Sekarang kita menginjak pada rapor pendidikan. Rapor pendidikan adalah hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan dinas dapat menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kehadiran rapor pendidikan untuk menyempurnakan rapor mutu sebelumnya. Kemudian platform rapor pendidikan merupakan bagian dari program Merdeka Belajar episode ke-19. Dengan menggunakan platform ini, satuan pendidikan tidak perlu melakukan pengisian data ke aplikasi. Data diambil dari berbagai sistem dan sumber data yang ada, yaitu meliputi data Dapodik, SIM PKB, Asesmen Nasional, BPS, dan sumber lainnya yang relevan. Kemudian alur materi perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Yang pertama adalah urgensi perencanaan berbasis data, yaitu memahami kebijakan Merdeka Belajar, memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Dan yang kedua, pengenalan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, yaitu memahami definisi, kerangka, dan struktur profil pendidikan. Kemudian memahami indikator dalam profil pendidikan. Kemudian mampu mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikan. Kemudian tahapan ketiga adalah perencanaan berbasis data, yaitu mengidentifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan profil pendidikan, menetapkan solusi penyelesaian akar masalah, kemudian memasukkan solusi dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yaitu memahami bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Terdapat 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Yang pertama, satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembangnya murid. Yang kedua, satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar murid terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Yang keempat, satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua ataupun wali. Dan yang kelima, satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, yaitu menerima berbagai bentuk keberagaman. Telah kita ketahui bersama bahwa perencanaan berbasis data adalah proses melakukan perencanaan dan penganggaran yang bermakna yang menggunakan rapor pendidikan sebagai data utama. Terdapat 3 langkah sederhana dalam perencanaan berbasis data, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi yang disingkat dengan IRB. Langkah yang pertama adalah identifikasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam profil pendidikan. Kemudian yang kedua, refleksi, yaitu melakukan refleksi, capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah. Kemudian benahi, yaitu melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan, yaitu BOS dan BOP, dan daerah, yaitu APBD, untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Kemudian hasil identifikasi, refleksi, dan benahi dimasukkan dalam dokumen penganggaran atau RKAS untuk kemudian dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi dengan langkah-langkah. Yang pertama, analisis profil pendidikan atau EDS. Kemudian langkah kedua, analisis akar masalah atau refleksi. Langkah yang ketiga, perumusan program dan kegiatan atau benahi. Langkah yang keempat, memasukkan hasil rumusan dalam dokumen, yaitu baik dokumen RKJM, RKT, maupun RKAS. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Dan yang keenam, monitoring dan evaluasi. Dasar hukum profil dan rapor pendidikan diatur dalam PP nomor 57 tahun 2021 dan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2002. PP nomor 57 tahun 2021 membahas tentang standar nasional pendidikan. Sedang Permendikbudristek nomor 9 tahun 2002 membahas tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap PAUD Dasmen. Sekarang kita pahami bersama sehubungan dengan profil pendidikan, rapor pendidikan, dan platform rapor pendidikan.
Profil pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Sedangkan rapor pendidikan adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Rapor pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun yang akan ditampilkan mulai tahun 2023. Sedangkan platform rapor pendidikan adalah aplikasi yang berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan. Platform rapor pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya. Struktur profil pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 3 area, 5 dimensi, dan indikator dari level 1 sampai 2. 3 area terdiri dari input, yaitu kualitas sumber daya manusia dan sekolah, proses, kualitas proses belajar siswa, dan output, kualitas capaian pembelajaran siswa. Untuk 5 dimensi, diantaranya adalah mutu dan relevansi hasil belajar murid, pemerataan pendidikan yang bermutu, mutu dan relevansi pendidikan, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta kompetensi dan kinerja PTK. Tahapan dalam melakukan perencanaan berbasis data terdapat 3 cara. Cara yang pertama, tahapan perencanaan berbasis data dengan mengeksplorasi dashboard platform rapor pendidikan. Kemudian cara yang kedua, tahapan perencanaan berbasis data dengan menggunakan unduhan rekomendasi prioritas. Cara yang ketiga, tahapan perencanaan berbasis data dengan menggunakan unduhan laporan rapor pendidikan. Agar satuan pendidikan dapat melakukan perencanaan berbasis data dengan baik dan benar, maka biasakan melakukan 5 hal. Yang pertama, satuan pendidikan membaca rapor pendidikan untuk mengidentifikasi kondisi dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah melakukan refleksi diri untuk menemukan akar permasalahan dari tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah menentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akar masalah, menetapkan target capaian, dan memasukkannya di dalam dokumen perencanaan. Kemudian yang keempat, kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian sehubungan kompetensi guru berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 terdiri dari kompetensi pedagogik, yaitu lingkungan pembelajaran yang aman nyaman, pembelajaran efektif dan berpusat pada siswa, asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Kemudian ada kompetensi kepribadian, yaitu kepantangan moral, emosi, dan spiritual sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi dan orientasi berbasis kepada peserta didik.